saya mengenal dunia malam, Iya. ya kan? Ya mulai dari pertama mungkin ya minum-minum kayak gitu, Iya. minum Minum-minum yang galak. kopi galak ya. Kopi galak. Mulai dari minuman yang biasa, ya kan? Terus saya kenal diskotik, ya. Saya kenal apa? Dulu koplo ya. Koplo. Koplo dulu ya kan, sampai itu masya Allah memalukan tempe, LX gitu. Dia tahu. Iya. Ya dari situ saya mengenal apa Inex ya kan. Wah, itu udah keren kalau sudah pakai Inex itu. Kaum milenium dulu itu ya. Kalau itu anggapannya kalau sudah kena Inex, wah itu sangar ya, Iya. keren. High end ya. Iya, kastanya beda. Sudah naik kasta ini. Dari MP, dari LX, kan tiba-tiba Inex, wah kastanya naik nih. Yes, kita lanjut lagi obrolan dengan Mr. Ilham Kamin. Nah, Mas Cubo Sarwono, Mas Sigit Cubo Sarwono. Jadi ini orang yang luar biasa yang sudah kita simak sebelumnya di episode sebelumnya. Teman-teman nanti bisa ikuti kalau yang belum ikuti episode 1 di mana ada orang yang mampu menyembunyikan air mata di balik tawa. Oh, itu buat judul bagus ya. Iya. Bagaimana menyembuhkan air mata di balik tawa gitu kan. Iya, saya menyembunyikan tawa di balik tawa. Menyembunyikan air mata di balik tawa kan ya. Air mata di balik tawa. Nah, saat pernikahan yang pertama Mas Joko mengalami kegagalan. Iya. Iya. Tapi tentunya dari kegagalan akan ada pembelajaran kan. Betul. Iya. Betul. Kemudian untuk bisa memperbaiki di masa yang akan datang ya. Tapi luar biasa ketika saya melihat Mas Joko ada komunikasi yang baik dengan istri yang pertama. Biasanya nih, mohon maaf, ketika orang mengalami kegagalan dalam rumah tangga berakhir dengan bermusuhan, dan ini bermusuhan terus ya. Betul. Tapi Anda tetap coba jaga hubungan baik, silaturahmi juga ya, gitu. Apa pelajaran yang bisa Anda dapat ketika Anda mengalami kegagalan yang pertama untuk Anda jadikan bekal untuk di masa yang akan datang? Satu kata sebenarnya. Apa itu? Sabar. Sabar. Iya. Kuncinya di Iya. situ. Sabar. Artinya saat itu Anda gagal dalam memiliki sabar. Waktu itu saya belum kenal dengan sabar. Oh, belum kenal dengan sabar ya. Iya. Belum ketemu ya? Tak koleksi yang diri. Ya, oke. Ya, jadi kita harus benar-benar sabar. Arti sabar yang sesungguhnya itu yang kayak apa sih kan? Iya, seperti itu, iya. ya kan? Dan banyak dari kita mungkin aku sabar tapi kita selalu ingat mau sabar tapi kan ini. Iya, ya kan? itu bukan sabar Iya, ya. masih ada tapinya kan. Iya. Ya. Sabar tapi kan kayak udah sabar cukup ya kan. Tidak ada tapi. Itu pelajaran dari guru-guru kita kan seperti itu kan. Ya udah, maaf nih saya pasarannya dulu ya pernah saya dikhianati ya kan, sakit hati gitu kan. Tidak ada satu titik pun saya itu balas dendam ya kan. Iya. Enggak ya kan. Dan disitulah saya belajar untuk lebih sabar lagi. Saya teringat banget nasihat dari sahabat kita Mas Budi Butet. Nah, Waktu itu saya bertemu di salah satu bank, ya kan. Beliau cuma ngomong sabar, doakan saja, udah gitu aja. luar biasa. Beliau Dan dipraktekkan? belum. Belum ya? Waktu itu belum ya kan. Iya. Karena waktu itu jujur aja kan masih Emosi masih ya, ego juga masih betul, besar ya. Betul, saya belum bertemu dengan panjenengan dan juga sahabat-sahabat yang lain yang bagaimana saya berlatih kesabaran ya kan waktu itu. Dan ya saya dulu sempat sempat kecewa kenapa saya nggak sabar lebih sabar lagi sih seperti itu kan ya kan. Waktu saya kalah dengan emosi saya, dengan ego saya kan seperti itu kan. Tapi setelah saya kesini kalau ini udah ya kan? Kalau emang ini terbaik dari Allah ya kan, diterima ya. Iya. Dan luar biasa memang ketika saya ya wis lah gitu kan, artinya bukan ya wis lah yang gimana ya. Iya. Insya Allah saya ikhlas kan seperti itu kan. Iya. Ya Allah membukakan lagi
silaturahmi dengan mantan saya. Iya. Bahkan ketika Palu dari pengadilan agama diketok, udah komunikasi kita baik, ya kan. Selain juga saya komitmen dengan beliau waktu itu memang yang terpisah itu adalah kita secara hukum agama dan juga hukum negara, ya kan. Tapi kita mesti punya anak-anak yang kita besarkan bersama-sama, ya kan. Ya begitu, komitmen seperti itu. Jadi emang saya dengan beliau itu untuk anak-anak tidak pernah hitungan. Yang ada siapa, yang ada siapa. Ya. Kadang-kadang ikut mana mungkin main bareng ya. Jadi yang ada misalkan buat bayar sekolah, ini satu itu dua, terus anak-anak pun mau ke sana pun monggo ke saya gitu. Jadi sampai pertumbuhan anak-anak pun alhamdulillah baik ya. Secara mental maupun secara fisik seperti itu. Iya. Jadi walaupun mohon maaf nih ya, sang anak melihat orang tuanya harus melalui proses perceraian, harus berpisah, tetapi bagaimana anak tidak merasakan bahwa orang tuanya berpisah sebenarnya. Betul, ya kan. Ya paling dulu waktu masih kecil anak-anak ya coba ya omongan anak-anak ya kan. Terus kan kalau mau tidur kan dulu kan sering sama saya. Iya. Ya kan, anak-anak sering ngomong, yo coba ya kalau mama masih ada di sini gitu. Iya. Dan itu sangatlah menyayat hati. Iya. Dan saya itu di situ saya menangis jujur aja. Ya sabar kan gitu kan. Sering kalau waktu masih tidur, coba ya kalau mama masih di sini ya gitu. Ini jangan menggugah saya nih loh. Iya. Pelanggaran ini. Iya. Dan maaf nih Mas Cukup, untuk istri yang pertama sudah berumah tangga? Oh sudah. Dan saya pun kenal dengan suaminya beliau ya kan. Baik juga ya. Baik, ya kan, saya kenal baik dengan beliau ya kan. Sering silaturahmi juga ya gitu kan. Tanya kabar gitu. Intinya di hati kan, intinya di hati kan. Bagaimana kita nggak perlu sakit hati yang berlebihan, nggak perlu dendam, iri kan seperti itu. Udah itu aja, itu yang bikin saya setiap harinya itu kayak teman-teman bilang, itu kok kayak nggak pernah ada masalah seperti itu kan ya kan. Padahal masalah saya itu banyak. Iya, ya kan. Itu pasti bisa kan. Masalah itu banyak. Tapi bagaimana cara kita menyikapi masalah? Betul ya kan, nggak perlu berlebihan. Karena kan banyak ya kan yang curhat di sosmed lah, pentingnya apa sih? Dan solusinya juga nggak dapat di sosmed. Nggak ada ya kan, nggak ada begitu. Jadi tetap berpikiran baik ya kan, karena semua itu dari Allah ya kan. Terus saat itu kejadian berpisah itu anak-anak ada di usia yang paling besar usia berapa? Waktu itu kelas 4 SD dan adiknya kelas 2 SD ya, selisih 2 tahun. Kecil banget waktu itu kan. Tapi nerima keadaan seperti itu. Iya, karena kebetulan ya ini saya ya. Iya. Saya dan mantan saya yang dulu itu nggak pernah berbicara keras di depan anak-anak. Sekalipun ribut itu nggak pernah di depan anak-anak ya kan. Jadi walaupun bertengkar debat, tetapi bagaimana anak ngerti. Dan saya jarang berdebat ya. Jarang bertengkar. Saya tuh orang yang nggak bisa bentak orang ya. Itu lembut lah. Jadi seperti lirik lagunya Jamrud, cinta harus ada bahkan di setiap pertengkaran. Iya. Itu saya sembarangan. Iya, saya itu nggak pernah bentak istri saya ya kan. Sekalipun sini lagi ada mulak-mulak emosi nih, tarik nafas dok itu. Coba lu tadi itu gimana? Dan belajar gitu. Iya, nggak bentar, nggak pakai ngamuk gitu ya. KDRT nggak ada KDRT. Kalau beliaunya malah saya sering diamuk gitu. Oh gitu ya? Terus sampai gigi hilang gitu ya? Dari kalau misalkan beliau masih emosi, saya udah ya seperti itu kan. Enggak. Ini bagus ini buat contoh ya, terutama untuk pasangan-pasangan baru. Iya. Itu rawan sekali karena kita juga mengalami ketika kita nikah awal itu egonya lagi tancem lagi. Iya, lagi tingginya. Betul. Belum bisa nurunin ego, masalah dikit aja jadi rame ya. Masalah cuma dikit, akhirnya dapur berantakan ya. Piring mabur lah, piring terbakar segala macam ya. Nah ini mungkin ambil pelajaran bahwa harus ada yang memulai untuk menurunkan ego dan emosi. Jadi tidak berlarut-larut, bahkan cepat ketemu titik
di tengahnya, dan akhirnya solusinya, kesepakatannya apa sih gitu ya. Walaupun ini akhirnya kesepakatan pun harus berpisah, tapi berpisah pun itu tetap baik gitu loh, artinya baik, tidak ada permusuhan, tidak ada dendam, dan bahkan masih tetap saling support ya. Satu dua pihak berumah tangga baru pun tetap ada hubungan baik, bahkan tidak sekedar orang yang kenal biasa, mungkin seperti keluarga sudah. Iya, jadi memang mantan saya yang dulu itu dengan kakak-kakak saya itu dekat ya kan, dekat banget ya kan, dengan ponakan saya keluarga tetap ya. Iya, jadi setiap kali ada momen beliau bersama keluarga gitu ya. kunjung ya kan, kadang masak bareng dengan kakak-kakak saya seperti itu, jadi memang bagus sekali ini. Iya. Nah, itu. Sekarang saya juga ingin tahu nih, artinya ada setiap kejadian, setiap peristiwa pasti ada hikmah, ada pembelajaran. Kita coba ambil pembelajaran dari masa lalu Bro Jugo. Kalau saya dengerin denger lagi nih soalnya, mumpung kita ketemu, kita cari tahu kebenarannya. saya mendengarkan soalnya. Mas Cubo kelahiran tahun berapa Mas Cubo? 78. 78 itu sumuran saya persis. Iya, Bo. Iya, 78 sumuran saya. Iya, 96 ya lulus SMA ya. Iya. Ini masa-masa luar biasa ketika tahun itu pasti. Iya. Karena saya mengalami tahun 96, 97, 98 adalah masa-masa kita lagi mau jadi orang nih. Nah, sempat nggak ketemu yang namanya dunia malam, pergaulan yang glamor dan sebagainya macam. Ayo Mas Ibu. Mau diceritakan lagi? Nanti kita coba ambil pelajarannya nih, biar kalau kita udah pernah tersesat ya, artinya jangan sampai orang lain juga ikut tersesat seperti kita. Paling nggak kita ngasih tahu, ini jalan yang ini salah loh gitu ya. Jangan masuk sini karena kita pernah ke situ dan akhirnya kita masuk jurang kan gitu ya. Betul. Kita coba kasih tahu teman nih gitu loh. Iya. Basically kan kebetulan ya kan saya waktu masa-masa kejayaan gitu kan, saya ini sudah nggak punya orang tua. Ya kan, jadi umur berapa? Saya ditinggal ibu kelas 4 SD, terus ditinggal bapak itu sekitar umur 20-an. 20-an. Ditinggal ibu umur berarti sekitar 9 tahun, iya. 10 tahunan lah ya. Itu sudah ditinggal ibu dan saat itu Anda harus merawat ibu ya. Iya. Wah, jadi memang saya harus mandiri dari kecil, terus ditinggal bapak juga waktu itu. Saya kayak kehilangan pegangan. Iya. Ya kan? Saya kerja dapat uang, ya kan waktu itu lumayan, ya kan? Saya yang notabene saya dari kecil itu nggak pernah dibelikan mainan. Iya, tiba-tiba sekarang punya uang. Saya itu sakar-karpe, pengen ini beli ya kan. Sampai akhirnya saya bertemu dengan beberapa teman-teman, ya kan. Saya mencoba dapat lingkungan baru lah ya ini. Iya, dapat lingkungan baru. Saya mengenal dunia malam, ya kan. Ya mulai dari pertama mungkin ya minum-minum kayak gitu. Iya. Minum-minum yang galak. Kopi galak ya. Kopi galak. Mulai dari minuman yang biasa, ya kan. Terus saya kenal diskotik, ya. Saya kenal dulu koplo ya. Koplo dulu ya kan, sampai itu masih kalau memalukan banget. LS. Dia tahu. Ya dari situ saya mengenal Inex ya kan. Oh itu udah keren kalau sudah pakai Inex itu. Kaum milenium dulu itu ya. Kalau itu anggapannya kalau sudah kena Inex, itu sangar ya, keren. High-end ya. Iya, kastanya beda. Udah naik kasta ini. Dari MP, dari LX, tiba-tiba Inex, kastanya naik nih. Pokoknya kalau sekarang sih lebih say no to drug. Iya. Kalau dulu kan kita nggak ngerti gitu. Hampir saya narkoba saya udah 3 ya, hampir itu. Bahkan dulu saya pernah pikiran ketika ada yang menasihati saya, ya kan, gue kapan mandi? Beli. Enggak, itu lebih ekstrim lagi. Oh iya. Waktu itu kalau nggak saya ketangkap aparat, ya Tuhan mengambil saya. Gitu ya? Iya. Itu nggak tahu, yang ngomong saya pasti nggak tahu. Itu asli itu. Berartinya kalau nggak ketangkap aparat atau dipanggil Tuhan? Iya,
itu luar biasa. Dan benar, ya kan? Itu sampai segitunya ya, sampai berani menantang seperti itu. Iya, itu luar biasa. Itu waktu itu saya lagi sakau-sakaunya, bro. Sakau kayak apa tahu kan? Ini persendian sakit semua, semua sakit luar biasa. Makanya jangan pernah mencoba yang namanya narkoba. Karena kalau udah kena, ya susah keluar. Iya, kan? Sakau itu luar biasa. Iya. Tantangannya orang yang mau rehab atau mau berhenti dari drug, dia sakau. Tantangan terberat kan. Harus bisa, harus kuat menghadapi masa itu, sakaunya. Itu luar biasa. Dan dunia malam, ya nggak lama, 3 tahun waktu itu kan. 3 tahun saya terjerat dunia malam, lembah hitam, ya kan. Tahu sendiri kan waktu itu, yang kalau udah dunia malam itu ya rokok, minum, obat, narkoba, wanita. Iya. Itu luar biasa bang. Berarti lumayan ini dengan wanita juga ya? Maksudnya enggak? Salah ngomong. Siapa aja wanitanya?